Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi topik 4 tentang rancangan pembelajaran dalam UPD. Nah, saya sendiri Nafilda Syafitri sebagai moderator, ada Rodatul Husna dan Yud Adela. Yang pertama itu tentang memperkuat pemahaman peserta didik melalui UPD. Nah, proses pembelajaran berbasis UPD atau Understanding by Design memungkinkan peserta didik untuk memikirkan kembali pemahaman mereka, meningkatkan kualitas produk melalui revisi, dan merenungkan pembelajaran serta kinerja mereka. Inilah cara untuk memaksimalkan pemahaman dan pencapaian peserta didik. Nah, yang kedua itu ada memandu peserta didik memikirkan ulang pemahaman. Nah, terdapat 3 poin. Yang poin pertama itu tentang diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, peserta didik didorong untuk berdiskusi dalam kelompok kecil, saling bertukar ide, dan memikirkan kembali konsep-konsep penting yang telah dipelajari. Nah, poin kedua itu pertanyaan reflektif. Di dalam pertanyaan reflektif, guru menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk mengevaluasi pemahaman mereka dan mengidentifikasi area yang masih perlu diperkuat. Nah, yang poin ketiga itu ada peta konsep. Di dalam peta konsep, peserta didik membuat peta konsep untuk memvisualisasikan hubungan antara ide-ide utama. Nah, membantu mereka melihat keterkaitan dan memperdalam pemahaman mereka. Baik, saya Rodatul Husna ingin menjelaskan penjelasan dari kelompok kami mengenai revisi produk yang pertunjukan berdasarkan penilaian. Nah, yang pertama itu ada penilaian diri, di mana peserta didik mengevaluasi kinerja mereka sendiri berdasarkan kriteria yang jelas, kemudian mengidentifikasi area ataupun yang perlu diperkuatkan kembali. Kemudian ada umpan balik. Nah, pada umpan balik ini, guru memberikan umpan balik secara konstruktif yang membantu peserta didik memahami kekuatan serta kelemahan yang mereka miliki. Dan yang terakhir ini ada revisi. Pada poin revisi ini, di mana peserta didik merevisi produk atau pertunjukan mereka berdasarkan penilaian diri dari umpan balik yang sebelumnya, gunanya untuk meningkatkan kualitas hasil akhir. Baik, kemudian merenungkan pembelajaran dan kinerja. Nah, yang pertama itu membuat jurnal, di mana guru meminta peserta didik untuk membuat jurnal reflektif tentang pembelajaran mereka, termasuk apa yang sudah mereka kuasai dan apa yang perlu untuk ditingkatkan kembali. Kemudian ada diskusi. Nah, diskusi di sini adalah fasilitas diskusi di mana peserta didik dapat berbagi ataupun dapat berbagi reflektif dan wawasan tentang proses pembelajaran mereka. Kemudian membuat rencana aksi. Nah, guru mendorong peserta didik untuk membuat rencana tindak lanjut untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Nah, pada poin selanjutnya ini ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama itu ada umpan balik berkelanjutan. Nah, maksud umpan balik berkelanjutan di sini adalah kita menjadikan umpan balik itu sebagai proses berkelanjutan, bukan hanya pada akhir pembelajaran. Yang kedua itu ada peluang perbaikan. Nah, pada peluang perbaikan ini, kita sebagai guru ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja mereka. Kemudian, keterlibatan aktif. Nah, kita harus bisa mendorong peserta didik ini untuk terlibat aktif secara melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses revisi dan refleksi. Kemudian, budaya pembelajaran. Nah, pada budaya pembelajaran ini kita kembangkan budaya pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk terus belajar dan berkembang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang peran guru dalam proses refleksi dan revisi. Nah, di sini ada beberapa peran guru dalam proses refleksi dan revisi, di mana ada fasilitator, dan guru sebagai pemberi umpan balik, kolaborator, serta pengembang mindset.
Nah, di sini di fasilitator yaitu guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong peserta didik untuk merefleksikan dan merevisi berbagai pembelajaran mereka. Nah, yang selanjutnya ada pemberian umpan balik. Nah, guru membantu peserta didik meningkatkan kualitas hasil belajar. Nah, yang ketiga ada kolaborator. Nah, guru bekerja sama dengan peserta didik untuk merancang ulang pembelajaran dan mendukung proses revisi. Serta yang terakhir ada pengembangan mindset. Nah, guru membangun budaya belajar yang mendorong peserta didik untuk terus belajar dan bertumbuh. Nah, menerapkan refleksi dan revisi dalam praktik. Nah, di dalam menerapkan refleksi dan revisi dalam praktik terdapat 3 tahapan, yaitu sebelum pembelajaran, selama pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Baik, refleksi dan revisi yaitu kunci pembelajaran bermakna. Nah, kunci pembelajaran bermakna terdapat 3, yaitu refleksi, revisi, dan pembelajaran bermakna itu sendiri. Nah, bagaimana dengan refleksi? Refleksi yaitu membantu peserta didik memahami pemikirannya secara mendalam dan mengembangkan wawasannya. Nah, serta yang kedua ada revisi. Bagaimana yang disebut dengan revisi? Yaitu memberikan peluang bagi peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar yang mereka dapatkan. Serta yang terakhir akan didapatkan pembelajaran yang bermakna. Nah, pembelajaran yang bermakna yaitu mendorong peserta didik untuk terlibat secara aktif dan mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami jelaskan. Lebih dan kurang saya sebagai moderator mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.